pakai filter nggak sih guys? Kayaknya nggak usah deh. Nggak usah lah ya. Betul, terlalu pretty. Apa nih? Kak, kata Ilham ini lagi ngapain kak? Hah, Ilham, ngapain sih nanya? Ya udah Ilham, jadi aku jawab aja ya. Jadi kita tuh lagi bikin tugas dari mata kuliah sistem informasi akuntansi yang dimana kita itu harus ngejelasin tentang yang namanya itu ada revenue cycle sama expenditure cycle. Nah, sekarang kita tuh mau ambil contohnya itu dari PT Unilever Indonesia. Langsung aku jelasin aja lah ya PT Unilever itu apa. Jadi PT Unilever Indonesia itu merupakan perusahaan yang berdiri pada 5 Desember 1933. Nah, perusahaan ini telah tumbuh hingga kini dan menjadi salah satu perseroan terdepan untuk kategori fast moving consumer goods di Indonesia. Unilever Indonesia telah hadir menemani perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia melalui rangkaian produk yang mencakup brand-brand ternama dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, dan lain-lain. Kalian pasti udah sering kan denger brand-brand kayak gini. Betul. Benar. Sering banget denger. Sebelum lanjut jangan lupa tap layar dulu ya. Gift yang banyak ya. Ini kita tap layarnya guys, tolong yang ya, nggak guys, tap bener. layar, wah parah sih. Parah banget. Parah sih. Gift Udah yang ada banyak 1000 ya. orang Gift yang yang nonton banyak. ini masa nggak ada yang nggak gift sih? Kasih aku gift dong. Satu kali gift mawar sama dengan disapa di absen. Ayo. Sebentar Kak, kata Ilham, apa sih itu artinya revenue cycle sama expenditure cycle? Oh iya, jelasin kak. Kasih paham. Nih Ilham banyak tanya. Iya, banyak tanya banget nih Ilham ini. Nih Ilham, dengerin ya, dicatat ya. Revenue cycle itu bahasa Indonesianya siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah siklus di mana perusahaan melakukan penjualan barang jadi atau jasa kepada pelanggannya. Terus kalau misalkan buat expenditure cycle itu bahasa Indonesianya siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah siklus yang terdiri dari akuisisi bahan baku, properti, tenaga kerja dan proses lainnya yang semuanya berakibat pada pengeluaran kas. Nah gitu Ham. Oke nggak? Udah oke belum? Ya oke. Lanjut nggak nih Ilham? Masih nonton nggak nih Ilham nih? Ya oke, udah keluar dah kak. Udah keluar ya? Oh ya udah kalau gitu. Kita lanjut ya. Ini ada siapa nih? Ada Ilham JR. Oh ya. Lanjut aja deh. Apa itu? Kita jelasin kali ya apa itu. Kita kasih contoh nih pakai draw eye, pakai flowchart biar lebih jelas nih ke gambar sama teman-teman apa sih revenue cycle itu ya. Ilham, kamu masih stay tune gak Ilham? Kita jelasin aja ya. Sabar ya. Sabar ya. Ilham. A few minutes later. Oke, kita masuk ke revenue cycle ya teman-teman di PT Unilever Indonesia. Nah, prosesnya itu dimulai ketika logistik itu menerima rencana kesana nih. Nah, di sini ada dokumen yang dihasilkan namanya sales order. Kemudian langkah selanjutnya yaitu logistik membuat serta memasukkan catatan pengiriman berdasarkan rencana perintah ke gudang. Nah, ini ada dokumen juga nih yang dihasilkan namanya surat perintah pengiriman. Nah, baru lanjut ke step selanjutnya. Step selanjutnya yaitu gudang mengambil barang berdasarkan catatan pengiriman. Nah, kalau misalnya barang yang nggak tersedia gimana? Kalau misalnya barang yang nggak tersedia, kita melakukan yang namanya back order, teman-teman. Nah, kalau misalnya barangnya tersedia, Bentar kak, Salma nanya tuh kak, back order artinya apa kak? Salma, back order itu ketika kita mesen barang ke suatu perusahaan nih, misalnya kita pesen barang, terus ternyata barangnya itu tuh nggak tersedia nih Salma. Nah, jadi barang itu tetap bakal dikirim nih, cuma nanti kalau misalnya stoknya udah ada, nah itu namanya back order Salma. Dipending dulu ya kak? Dipending dulu, oke ya Salma ya. Nah, kalau misalnya barang tersedia gimana? Kalau misalnya barangnya tersedia, kita lanjut aja ke step selanjutnya, yaitu gudang memberikan barang kepada pengiriman. Nah, ada surat lagi nih yang keluar di step ini, namanya surat jalan. Nah, lanjut nih ke step selanjutnya. Pengirim akan menyusun barang untuk pengiriman dan selanjutnya akan membuat rencana pengiriman bersamaan dengan Departemen Penganggaran. Nah, selanjutnya pengirim akan mengirimkan barang ke distributor. Nah, kalau misalnya barang yang nggak berhasil diterima, nanti kita bakal ngelakuin yang namanya retur atau pengiriman ulang. Ya, kalau misalnya retur nih, berarti kita bisa ada dua pilihan lagi, yaitu pengembalian dana ya, atau nanti ya kita kirim ulang lagi aja barangnya. Nah, kalau misalnya berhasil, inventaris kontrol itu akan menjaga catatan yang berkaitan dengan saldo persediaan. Jadi di perusahaan itu pasti ada yang namanya inventaris kontrol ya. Dia yang jaga semua data-data persediaan gitu, kayak adminnya gitu lah. Nah, baru ada verifikasi barang diterima oleh distributor. Nah, nanti surat yang keluar itu adalah proof of delivery atau POD. Nah,
step selanjutnya, pengirim itu mengambil kembali nota pengiriman POD dan diberikan ke logistik nih. Selanjutnya, logistik itu akan buat cash fill dan akan ditransfer ke penagihan untuk membuat faktur. Nah, ini ada dokumen lagi ya yang dihasilkan, yaitu cash fill report dan invoice atau faktur ya. Kemudian faktur itu dikirim ke departemen piutang atau departemen akuntansi, nah bagian piutangnya. Kemudian departemen piutang akan mencatat piutang itu dan hasil pencatatan piutang akan dikirimkan ke penagihan utang. Penagihan utang kemudian menerima laporan bank. Nah, ada nih yang dihasilkan namanya bank statement. Nah, selanjutnya penagihan utang akan mempertahankan account receivable dan membuat laporan. Jadi terakhir ini nanti bakal ada yang namanya kartu ini ya Kak ya, kartu piutang. Iya, kartu piutang. Nah, kayak gitu teman-teman. Sama nanya lagi nih. Apa tuh? Tadi katanya ada expenditure cycle, kok cuma revenue doang? Sabar. Tenangkan Sabar dirimu deh, Salma. satu. Tenangkan dirimu Salma. Jelasin Lex. Nah, Aku bakal jelasin expenditure cycle dari PT Unilever Indonesia. Nah, prosesnya itu dimulai ketika user membuat purchase requisition. Dan setelah itu, procurement menerima purchase requisition nih guys. Setelah itu, unitnya menyeleksi vendor-vendor. Untuk apa tuh Kak? Ya, untuk memenuhi purchase requisition yang sudah diberikan oleh user. Nah, di sini kan vendor itu ada banyak. Kita tentu harus menyeleksi nih guys, kira-kira vendor kita itu udah sesuai belum ya sama kriterianya. Nah, kalau seandainya vendornya tidak sesuai dengan kriteria yang kita mau, maka vendor tersebut tidak kita pilih guys, dan prosesnya berakhir. Nah, tapi kalau seandainya vendornya udah sesuai, maka kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu unit melakukan purchase order. Kemudian setelah dilakukan purchase order, warehouse atau gudang itu menerima barang guys. Nah, setelah menerima barang, dia itu membuat laporan penerimaan dan dia juga membuat invoice. Nah, invoice ini dikirim ke accounting department. Oleh accounting department, dia itu melakukan verifikasi. Apa aja yang diverifikasi Kak? Yaitu invoice dan laporan penerimaannya. Nah, kalau verifikasi kan bisa udah sesuai sama enggak ya? Kak, kalau belum sesuai gimana? Ya, invoice dan laporannya kita balikin dong ke warehouse. Nah, kalau udah selesai, kalau udah sesuai, berarti dia itu membuat voucher pembayaran. Nah, voucher pembayaran yang sudah dibuat oleh accounting department ini kita kirimin ke finance. Nah, kerjaan finance apa? Finance itu dia menerima voucher dan memproses pembayarannya. Lalu setelah dibayar, tentu saja dong vendor yang udah kita pesan tadi dia menerima bukti pembayaran dulu. Nah, setelah diterima dia kirimin barang sesuai dengan apa yang kita order. Dan expenditure cycle-nya selesai. Yeay. Selesai teman-teman. Kayak gitu. Bener. Wah, nanya lagi sih Salma Kak. Apa nih? Salma banyak tanya ya. Bentuknya kayak gitu doang Kak? Ada bentuk lain gak sih Kak? Ada dong. Nih, kayak yang di atas nih ya. Jadi kita tuh bikinnya bukan cuma dari yang tadi tuh kita pakai Draw.io ya. Jadi kita tuh bukan dari Draw.io doang, tapi ada dari aplikasi Bizagi. Nah, apa tuh Kak? Ilham join lagi tuh Kak. Bizagi apa katanya? Bizagi ya, Bizagi tuh sama aja kayak Draw.io, dia tuh buat bikin voucher juga, tapi bedanya Bizagi itu bisa lebih detail aja gitu Kak. Karena dalam Bizagi itu nanti kita tuh bisa bikin ada line-line-nya sendiri buat tiap-tiap pelakunya. Nah, kayak yang di atas ini nih, ini yang di atas ini contoh revenue cycle dari PT Unilever Indonesia. Ya, ini namanya BPMN ya guys, kalau Business Modeling Annotation. Pokoknya pakai Bizagi teman-teman. Gitu ya, Ilham, Salma ya. Wah, masih nanya tuh Kak. Apa coba jelasin dong Kak, nggak paham itu. Oke Ilham, jadi kita jelasin dulu nih revenue cycle-nya. Kita jelasin per part-partnya ya. Nah, jadi BPMN ini itu ada yang namanya pool. Sesuai sama namanya, pool itu isinya ada line-line kayak gitu. Line-line yang gimana sih itu? Yang kayak di gambar tuh, yang garis-garis. Nah, line itu maksudnya adalah pelaku-pelaku yang berkontribusi dalam siklus ini. Ini kan siklus pendapatan nih. Nah, pelaku-pelakunya apa aja sih? Tuh, yang pertama ada logistik, terus ada
gudang, ada pengirim, ada inventaris kontrol, distributor, terus departemen akuntansinya, ada juga bagian penagihan utang, kayak gitu. Terus bedanya BPMN sama flowchart yang tadi tuh apa sih? Bedanya itu cuman di bentuk-bentuknya aja sih guys. Kalau alurnya itu sama aja kalau kalian lihat. Jadi bedanya itu bentuk-bentuknya. Kalau misalkan yang flowchart tadi itu kan dokumennya nggak dipisah gitu kan, antara prosesnya ya kan, pelakunya sama dokumennya itu kan dipisah. Sedangkan di BPMN ini itu langsung dikasih lihat dokumen apa sih yang dibutuhin di sini atau dokumen apa sih yang dihasilkan. Misalnya Jadi satuan ya. tuh, misalnya logistik menerima rencana pesanan, itu kan dia menerima dokumen langsung tuh ditandain di gambarnya, ada gambar dokumen yang namanya rencana pesanan tuh guys. Jadi lebih detail dan lebih gampang dilihat aja sih guys kalau BPMN ini. Nah, lanjut juga ke expenditure cycle-nya. Expenditure cycle bentuknya juga sama kan kalau kalian lihat kayak yang di gambar ini. Nah, ada yang namanya pool, ada yang namanya land. Nah, kalau misalkan pelaku di dalam expenditure cycle ini itu ada yang namanya user, terus ada procurement, ada warehouse, ada accounting department, ada finance, dan juga vendor. Untuk alurnya juga sama aja sih guys, sama yang tadi ya kan. Benar, kurang lebih sama banget. Alurnya sama banget, cuman beda di bentuknya aja. Betul. Nah, jadi kalau misalkan di BPMN tuh ada yang bulatan hijau yang digambar itu tandanya start. Iya benar, Terus mulai. ada juga yang gambar apa sih itu namanya wajib ya guys? Iya, wajib. Wajib itu artinya apa Ay? Wajib itu gateway atau opsi. Iya, Pilihan. Jadi ada opsi yang terjadi di dalam proses itu guys. Iya, benar. Terus kalau misalkan bulatan yang merah itu tandanya end atau prosesnya itu selesai, siklusnya selesai gitu guys. Kurang lebih sama sih guys bentuk-bentuknya kayak gitu. Semoga terjadi ya kan. Bener. Kata Ilham, waduh aku tambah pinter kak, alhamdulillah. Jangan lupa tap-tap layar. Jangan lupa tap-tap layar. Sekarang mana gipnya Ilham? Oh, skip jangan lupa ya. Pause. Kasih ya, betul kasih pause. Kita udah capek-capek ngejelasin untuk kamu Ilham. Oke, udah sih guys, sebenarnya kayak gitu aja sih. Udah berapa jam nih kita live? Waduh. Udah 9 SKS tuh. Harus udah. Wah, Buat kamu Ilham sama Salma ya. Makasih ya udah stay di live ini sampai Ya, oke. akhir. Bye guys. Bye Kita tutup ya. guys. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Bye. Matiin. Bang, cheat, gak ada cheatnya kata Ilham. Harus top up. Bang main head soccer burik kata Ilham. Pro player diakui bukan mengakui, bener banget kata siapa tuh kata Ilham. Ikan hiu terbesar di game ini cuy. Kata Ilham, nggak ada modnya kata Ilham. Ini game baru kata Ilham. Iya Ilham, thank you Ilham. Pakai mod unlimited bintang kata Ilham nggak ada.